Hadirin dan tamu undangan, sesaat lagi kita akan memulai acara webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat serta hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara webinar inovasi pendidikan dengan tema inovasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang tahun 2024. Yang terhormat Rektor Universitas Singa Perbangsa Karawang, Bapak Profesor Dr. Ade Maman Suherman SHS SCH, yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa Karawang, Bapak Dr. Haji Sutirna MPD, yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa Karawang, Bapak Dr. Dori Lukman Hakim MPD, serta yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Inovasi Pendidikan, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Mandar MPD, serta yang kami hormati seluruh peserta webinar Inovasi Pendidikan. Perkenalkan, saya Hilda Fidelia, selaku pembawa acara pada webinar siang hari ini. Baik, acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai acara siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Rafli Satria Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Musika.
membumi pangkal perjuangan. Perintis lahirnya Indonesia merdeka, kawasan industri asri, persawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa, universitas hingga berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, dan landasannya menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Acara selanjutnya yaitu laporan oleh Ketua Pelaksana kepada Muhammad Rapli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Ade Muhammad Suherman SH MSc. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Inovasi Pendidikan, Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Yang terhormat kepada Dekan, Prodi, dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang besar sehingga kita hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Pelaksana pada seminar kali ini mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pada acara seminar kali ini. Tentunya kita sudah tidak sabar menyimak pemaparan materi dari teman kita yaitu Saudari Zahroni Swati. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir acara ini. Hadirin sekalian yang saya banggakan, untuk pembukaan acara seminar kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian sambutan dari saya sebagai Ketua Pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh dosen pembimbing mata kuliah Inovasi Pendidikan kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Numandar MPD, dipersilakan. Dikarenakan Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Numandar MPD berhalangan hadir, kita lanjut kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Rafli Satria Ramadan. Kepadanya dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin.
قبل يعافينا ما هو كافر مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih disampaikan. Demikian serangkaian acara pembukaan webinar inovasi pendidikan pada siang hari ini. Saya selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk kepada acara inti kita pada siang hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua peserta yang terhormat. Saya Melani Khaliza akan memandu seminar hari ini yang bertemakan inovasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk menjelajahi potensi dalam dunia pendidikan yang sedang berubah. Sebelum kita masuk ke dalam inti diskusi, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar mengenai tema kami hari ini. Tujuan dari materi yang akan disampaikan adalah untuk memberikan pemahaman keluar. belum. Mohon maaf, ada kendala jaringan. Izinkan saya untuk memulai kembali. Selamat siang kepada semua peserta yang terhormat. Saya Melani Khaliza akan memandu seminar hari ini yang bertemakan inovasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk menjelajahi potensi dalam dunia pendidikan yang sedang berubah. Sebelum kita masuk ke dalam inti diskusi, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar mengenai tema kami hari ini. Tujuan dari materi yang akan disampaikan adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran matematika, serta untuk menginspirasi para peserta didik dan pendidik dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam pembelajaran matematika. Pertama-tama, saya
akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana seminarkan pengetahuannya tentang inovasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Kemudian setelah pemateri selesai memaparkan, kami akan membuka sesi tanya jawab di mana teman-teman semua dapat berpartisipasi dengan bertanya. Namun sebelum kita masuk ke dalam inti acara, mari kita tetap berpegang teguh pada kesopanan dan menghargai pendapat. Saya menghargai adanya beragam pandangan di antara kita. Mari kita diskusikan dengan sikap saling menghargai dan terbuka terhadap pemikiran orang lain. Dengan kerendahan hati, saya percaya bahwa diskusi hari ini akan memberikan wawasan baru terkait inovasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai seminar tentang inovasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Mari kita sambut pemateri yang sudah kita nantikan. Kepada Teh Zara Niswati, waktu dan layar saya persilahkan. Bisa. Oke, terima kasih banyak kepada Teteh moderator. Sebelumnya mohon maaf karena tadi ada kendala ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada sesi kali ini, yaitu sesi penyampaian materi mengenai inovasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Saya menyadari betul bahwasannya penyampaian materi ini mungkin banyak sekali kekurangan, maka dari itu saya menerima masukan dari seluruh peserta untuk memberikan saran dan juga tambahan ketika ada kekurangan yang dari materi yang saya sampaikan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Oke, di sini kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu inovasi pendidikan. Inovasi inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang dilakukan dalam sistem pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tentunya kita sama-sama mengharapkan bahwasannya kualitas pendidikan di Indonesia bisa jauh lebih baik dari yang kita jalani. Boleh di next. Selanjutnya, pasti bertanya-tanya dari teman-teman, kenapa sih kita harus membahas inovasi pendidikan? Nah, di sini kita menyadari bahwasannya teknologi-teknologi yang kita gunakan ini semakin canggih. Maka dari itu, perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang dan jalan yang baru dalam mengerjakan banyak hal, termasuk mengembangkan pendidikan. Saat ini telah banyak perkembangan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dunia pendidikan, termasuk untuk menunjang pembelajaran matematika, yakni sebagai media pembelajaran matematika. Kemudian,
Yang kedua adalah memiliki peran penting dalam pembelajaran. Nah, salah satu media pembelajaran yang saat ini berkembang yang sedemikian pesat adalah komputer dengan berbagai program-program yang relevan. Kemudian mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang wajib di seluruh jenjang pendidikan. Kita menyadari bahwasanya dari SD, bahkan dari pendidikan usia dini pun kita telah mendapatkan pelajaran matematika. Bahkan sampai kuliah pun ketika kita tidak mengambil program studi pendidikan matematika, tentunya kita akan terus belajar matematika. Nah, tujuan utama dari pelajaran ini adalah untuk membekali siswa atau mahasiswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mampu bekerja sama. Namun, kita menyadari betul, ironisnya, siswa-siswa ini sebagian besar menganggap bahwasannya pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang cukup sulit. Nah, oleh karena itu, siswa tersebut diperlukan motivasi untuk mengikuti pelajaran di era globalisasi saat ini. Teknologi memiliki peran penting dan hampir setiap aspek kehidupan, baik dalam keseharian maupun dalam dunia pendidikan, termasuk dalam bidang pendidikan matematika. Nah, kemudian kenapa sih yang poin ketiga itu meningkatkan pemahaman siswa? Karena ketika siswa diberikan pelajaran yang sesuai atau yang menarik, siswa itu cenderung lebih tertarik untuk belajar gitu. Sehingga karena dia sudah tertarik, makanya dia akan lebih paham gitu untuk belajar matematika itu sendiri. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada GeoGebra. Kenapa GeoGebra tiba-tiba muncul begitu ya? Mohon maaf. Nah, di sini salah satu Oke, izin melanjutkan ya. Nah, di sini kenapa sih tiba-tiba muncul GeoGebra gitu? GeoGebra itu merupakan salah satu program komputer yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. Nah, kemudian kenapa GeoGebra gitu? Tadi udah disebutkan karena dia bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika sehingga siswa cenderung lebih memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Kemudian di dalam GeoGebra pula dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta berbagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep matematis. Jadi siswa ini tidak hanya cenderung fokus ke materi, tapi kita juga perlu membangun konsep-konsep atau segala sesuatu yang mendukung pembelajaran matematika. Seperti tadi telah disebutkan, yaitu mohon maaf sebentar, ada kendala jaringan. Nah, dalam pembelajaran matematika juga, kita tidak hanya berfokus kepada aspek kognitif siswa, tapi ada aspek-aspek lainnya yang mendukung pembelajaran matematika itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kenapa sih di sini dikatakan sebagai bisa meningkatkan kualitas pendidikan? Karena tadi, dari teknologi-teknologi yang diberikan, siswa itu bisa lebih berfokus, lebih tertarik untuk belajar matematika, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat, karena kualitas siswa juga yang meningkat. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang telah dipelajari maupun sebagai sarana untuk mempelajari konsep baru dari GeoGebra ini. Nah, GeoGebra ini sebenarnya kependekan dari geometri dan algebra, makanya disingkat sebagai GeoGebra. Tapi pada program ini tidak hanya mendukung untuk topik-topik matematika saja, tapi juga banyak topik-topik yang lain atau ilmu-ilmu yang lain juga yang bisa digunakan untuk dipelajari melalui GeoGebra. Kemudian, karena fitur-fitur dari GeoGebra ini cukup praktis, makanya kenapa di sini poin 4 ada praktis dan sederhana. Nah, kita menyadari bahwasannya sekarang itu eranya manusia-manusia atau
rakyat kita itu membutuhkan sesuatu yang praktis, sederhana, instan gitu ya. Sangat menyukai hal tersebut gitu. Nah, hal tersebut sesuai dengan aplikasi GeoGebra untuk diaplikasikan kepada siswa atau untuk digunakan gitu dalam proses pembelajaran oleh guru. Nah, di sini GeoGebra ini banyak sekali fitur-fiturnya. Tampilannya pun sangat sederhana, mudah untuk dipahami dan pelajari. Dengan menggunakan aplikasi ini, guru tidak lagi kesusahan dalam menjelaskan materi-materi pelajaran matematika, terutama dalam materi bangun datar, bangun ruang, trigonometri, dan lain-lain. Karena dalam hal GeoGebra, semuanya mudah untuk dibuat dan dijelaskan. Karena guru pun menguasai materi, maka siswa pun akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh gurunya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Ready, next. Nah, di sini ada banyak sekali manfaat dari GeoGebra. Saya kutip dari Kusuma tahun 2003, manfaat yang pertama yaitu sangat ideal dalam pembelajaran matematika. Nah, karena matematika ini menurut ketelitian yang tinggi, konsep dan atau prinsip yang relatif, penyelesaian grafis secara tepat dan akurat, makanya GeoGebra merupakan salah satu aplikasi yang ideal dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, inovasi pembelajaran dengan bantuan GeoGebra ini sangat baik untuk diintegrasikan dalam pembelajaran konsep-konsep matematika, terutama yang menyangkut transformasi geometri, kalkulus, statistik, dan grafis fungsi. Salah satu program komputernya itu ya ini, kita bisa menggunakan GeoGebra ini. Next. Nah, di sini ada sejarah dari GeoGebra sendiri. GeoGebra ini merupakan inovasi pendidikan pada tanggal 1 Februari tahun 2000, slide sebelumnya, mohon maaf. Selanjutnya, mohon maaf. Oke, di sini GeoGebra itu lahir pada tahun 2021 yang dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter, dan menurut dia itu GeoGebra merupakan program komputer untuk pembelajaran matematika khususnya geometri dan aljabar. Awalnya hanya geometri dan aljabar. Kemudian setelah dikembangkan ternyata banyak sekali mata pelajaran materi-materi matematika yang bisa digunakan gitu dengan bantuan GeoGebra ini. Nah, kemudian website ini bisa diunduh. Kemudahan GeoGebra ini selain tadi ya sederhana, mudah digunakan, dia juga nggak butuh diunduh di perangkat gitu. Kita bisa mencari GeoGebra ini dalam internet dan bisa langsung menggunakannya seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2010, Marcus Hohenwarter ini ditunjuk sebagai profesor di institusi pendidikan matematika JKU Linz. Nah, penelitiannya ini berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan matematika. Akhirnya, beliau mengembangkan kembali GeoGebra dalam program komputer untuk mempelajari matematika, khususnya pada materi geometri dan aljabar. Boleh di next? Nah, di sini juga ada manfaat GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, menghasilkan lukisan-lukisan geometri. Nah, lukisan-lukisan yang kita buat nanti, atau yang guru jelaskan nanti, itu bisa melukiskan dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. Karena jika menggunakan pensil atau penggaris, itu terkadang kita kurang rapi atau siswa pun kurang mendetail gitu tentang bagaimana titik potongnya, bagaimana titik itu menyentuh. Baik, izin melanjutkan. Nah, karena tadi di poin 2 ya, memberikan pengalaman visual yang lebih jelas, izin menjelaskan ulang, karena adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulatif pada program GeoGebra, dari situ siswa bisa melihat gitu, gerakan visualnya itu seperti apa dalam memahami konsep geometri. Kemudian yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai balikan atau evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat benar. Nah, langkah pertama yang kita lakukan kepada siswa itu kan memberikan soal untuk evaluasi gitu. Nah, dari situ kita bisa mencari referensi jawaban yang benar itu seperti apa melalui aplikasi GeoGebra ini, karena di dalamnya itu bakal ada jawaban-jawaban dari soal yang diberikan gitu ketika soal tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi GeoGebra seperti itu. Dan yang terakhir ada mempermudah guru atau siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Boleh di next. Selanjutnya,
September pada tahun 2008, apa manfaat dari GeoGebra ini? Nah, dia itu meneliti berdasarkan pendapat siswa gitu. Nah, siswa pun melontarkan pendapat seperti ini. Ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama, melihat perubahan ketika kita mengubah sesuatu. Karena tadi ada semacam titik yang bisa kita tarik, titik yang bisa kita geser, itu dia akan melihat perubahan apa saja yang terjadi ketika titik tersebut digeser. Kemudian yang kedua, pada materi turunan, kita dapat mengubah garis potong menjadi garis singgung. Nah, ketika kita mempelajari konsep turunan ini, jika kita menggerakkan satu titik menuju satu titik lainnya, kita akan menyadari bahwasannya garis potong itu berubah menjadi garis singgung. Kemudian yang ketiga, dapat memvisualisasi apa yang terjadi gitu. Seperti yang dikatakan sebelumnya juga, dari pendapat sebelumnya bahwasannya GeoGebra ini bisa dijadikan sebagai gambaran visual. Nah, di sini siswa pun merasa gitu, dengan menggambarkan pada kertas, kita tuh tidak mampu memvisualisasikan apa yang akan terjadi. Tapi dengan GeoGebra kita bisa tahu gitu, apa yang akan terjadi ketika kita menggerakkan atau menggeser suatu titik. Kemudian yang terakhir, nomor 4, itu dapat melakukan berbagai eksperimen. Nah, dalam program ini kita dapat bereksperimen secara luas dan bebas, kita mencoba banyak hal untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah. Boleh di next. Oke, di sini ada juga penelitian yang dilakukan oleh Hohenwetter and Vaiskus pada tahun 2004. GeoGebra ini sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran matematika dengan beragam aktivitas. Yang pertama, sebagai media demonstrasi dan visualisasi. Dalam hal ini, dalam pembelajaran matematika yang bersifat tradisional, guru memanfaatkan GeoGebra untuk mendemonstrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep matematika tertentu. Jadi, disclaimer, tidak seluruh materi matematika itu bisa diselesaikan dengan GeoGebra. Makanya kenapa dia di sini diklaim bahwasannya konsep-konsep matematika tertentu. Kemudian yang kedua, sebagai alat bantu konstruksi. Nah, dalam hal ini, GeoGebra digunakan untuk memvisualisasikan konstruksi konsep matematika tertentu, misalnya mengkonstruksi lingkaran dalam maupun lingkaran luar, segitiga maupun garis singgung. Dan yang ketiga, ada sebagai alat bantu proses penemuan. Nah, sebagai alat bantu proses penemuan ini digunakan sebagai untuk menemukan suatu konsep matematis gitu. Jadi siswa itu bisa mengkonstruksi dari apa yang mereka lakukan di GeoGebra, itu dia bisa menangkap suatu konsep-konsep matematika. Misalnya tempat kedudukan titik atau karakteristik parabola. Di next. Nah, selanjutnya di sini ada menu utama GeoGebra. Jika kita buka GeoGebra dalam website, kita bisa melihat di sini tampilan-tampilan GeoGebra. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan melaksanakan praktikum. Dari teman-teman yang ingin mengikuti, dipersilakan untuk mengikuti langkah-langkah yang akan saya sampaikan. Mungkin untuk materi dari GeoGebra-nya sendiri, saya cukupkan, kita lanjutkan kepada praktikum. Baik, di sini kita akan mencoba melakukan praktikum GeoGebra. Nah, telah disebutkan tadi juga bahwasanya banyak sekali materi matematika yang bisa menggunakan GeoGebra. Nah, salah satu materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait melukis hiperbola. Jadi, pertama-tama teman-teman bisa buka Wide, terserah mau menggunakan web apapun itu.
Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Selanjutnya kita ketikkan di pencarian yaitu GeoGebra Calculator Sheet. Kita bisa klik. Kita pilih yang paling atas. Maka akan keluar tampilan seperti yang ada di layar teman-teman. Sambil menunggu, di sini kita bisa melihat ya, banyak sekali fitur-fitur. Ada tools, ada table, di sini ada grafik dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menjelajahi lebih dalam dan bisa mempelajarinya juga. Banyak sekali konten-konten yang terkait dengan GeoGebra ini. Selanjutnya, karena kita akan membuat terkait dengan hiperbola dengan pusat 0,0, kita bisa memasukkan nih pusatnya terlebih dahulu. Yaitu kita dengan memisahkan H sama dengan 0, bisa langsung diketikkan H sama dengan 0, kemudian kita enter. Selanjutnya kita bisa memasukkan nilai K sama dengan 0, kemudian di enter. Nah, kita akan mendapatkan titik pusatnya O, yaitu H, K. Di enter, maka pusat dari GeoGebra-nya adalah 0,0. Setelah itu, kita langsung memisalkan sumbu nyata. Sumbu nyata ialah segmen garis yang menghubungkan antara dua titik puncak. Nah, kita misalkan A-nya sama dengan 2, boleh dimisalkan dengan angka berapapun, tidak sama pun tidak apa-apa. Di enter, kemudian kita memisalkan sumbu imajiner. B sama dengan 4, klik enter. Nah, di sini belum muncul apa-apa, karena kita hanya memasukkan beberapa hal yang menjadi prasyarat untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita menentukan titik puncaknya dengan cara menginputkan A1 sama dengan H ditambah A, K. Nah, setelah ini diinputkan, kita klik enter, didapatkan bahwasannya titik puncaknya adalah 2,0 pada sumbu X. Selanjutnya, kita akan memasukkan lagi titik puncak sumbu satunya pada sumbu X pada sisi negatif, yaitu A2 sama dengan H dikurangi A, K. Kemudian klik enter. Nah, didapatkan pula titik puncaknya yaitu negatif 2,0. Setelah itu, kita akan menentukan panjang garis atau ruas garis dari A1 ke A2 dengan cara mengetikkan F sama dengan segmen. Kemudian dimasukkan segmen dari A1, A2. Enter. Nah, maka akan muncul ruas garis dari A1 dan A2. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan sumbu vertikal. Titik puncak pada sumbu vertikal dengan cara mengetikkan B1 sama dengan H, K ditambah B. Kemudian klik enter. Nah, kita masukkan juga, ini kita perkecil, supaya terlihat ya teman-teman. Kita lanjutkan. Kita input B2 sama dengan H, K dikurangi B. Kemudian di enter. Nah, seperti langkah sebelumnya, kita akan menarik segmen garis dari B1 ke B2, sehingga kita perlu menuliskan misalkan G atau huruf apapun terserah, yang penting ada huruf sama dengan segmen dari titik B1, B2. Kemudian klik enter. Setelah itu, kita akan menemukan nilai C. Nilai C itu didapatkan dengan rumus C sama dengan akar dari A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan. Kemudian klik enter. Nah, di sini akan didapatkan nilai C-nya yaitu 2 akar 5. Selanjutnya, kita akan menentukan titik fokus. Di mana titik fokus ini caranya itu dengan, mohon maaf, ini memasukkan ketik F1 karena fokus 1 F1 sama dengan H ditambah C, K, kemudian klik enter. Nah, akan didapatkan titik fokusnya yaitu 4,4. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi gitu. Karena kan biasanya jika kita menggunakan secara manual, kita perlu menghitung. Nah, sedangkan di GeoGebra ini kita tidak perlu menghitung
lama-lama gitu, kita bisa langsung mendapatkan hasilnya. Kemudian kita menentukan titik fokus keduanya, yaitu dengan cara F2 sama dengan kurung buka dan kurung tutup dalam kurung H min C, koma K, kemudian di enter. Didapatkan titik fokusnya yaitu negatif 4,47. Nah, setelah kita mendapatkan titik fokusnya, selanjutnya kita mencari nilai eksentrisitas untuk mengetahui perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyatanya dengan menuliskan rumus E sama dengan di sini kita akan mengklik pembagian karena rumusnya adalah pembagian, yaitu C dibagi A. Kemudian di enter saja. Nah, didapatkan nilai eksentrisitasnya yaitu 2,23. Selanjutnya, kita masuk kepada melukis kurva dengan cara menuliskan persamaan hiperbola dengan pusat 0,0, yaitu rumusnya adalah X kuadrat dibagi A kuadrat, kemudian dikurangi, ini untuk pecahan lagi, Y kuadrat dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1. Kemudian klik enter. Nah, maka di sini akan terlihat kurva dari hiperbola dengan pusat 1,1. Mohon maaf, 0,0. Nah, teman-teman juga bisa di sini untuk mengganti warna. Nah, fitur-fitur yang keren ini memudahkan siswa dan tertarik gitu. Siswa itu akan lebih tertarik dengan visualisasi gambar yang memiliki banyak warna dan juga lucu gitu, sehingga kita bisa mengganti warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan, misalkan biru atau dan lain sebagainya. Setelah kita menemukan kurvanya, selanjutnya kita akan menentukan garis direktris atau sebuah garis tegak lurus dengan sumbu nyata dengan rumus X sama dengan bentuk pecahan A kuadrat dibagi C. Kemudian klik enter. Nah, di sini akan ada garis tegak lurus atau garis direktrisnya. Ini garis direktris yang pertama. Kemudian garis direktris yang kedua yaitu rumusnya X sama dengan negatif bentuk pecahan A kuadrat dibagi C. Kemudian klik enter. Nah, maka akan muncul. Karena dia sama-sama garis direktris, maka ini saya ganti dengan warna merah untuk menunjukkan bahwasannya penyebutannya sama atau nama dia itu sama gitu. Selanjutnya, kita akan menentukan asimtot. Asimtot dengan jenis asimtot miring menggunakan rumus Y sama dengan bentuk pecahan B per A dikali dengan X. Nah, akan didapatkan asimtotnya seperti yang ada di tampilan. Kita ubah warnanya menjadi warna hijau untuk membedakan. Selanjutnya, kita gambarkan asimtot yang kedua. Rumusnya yaitu Y, mohon maaf, Y sama dengan bentuk pecahan, mohon maaf, negatif, kemudian bentuk pecahan, B dibagi A, kemudian X, dikali X, enter. Nah, di sini juga akan keluar garis asimtotnya, kita ubah warnanya, karena sama-sama asimtot, kita warnai menjadi warna hijau. Selanjutnya, kita akan membuat latus rectum pada kurva sebelah kanan dengan memilih item tools. Di sini ada item tools. Nah, pilih segmen. Pada bagian lines, kita cari lines, di sini ada segmen. Selanjutnya, hubungkan F1 ke atas. Kemudian F1 juga kita tarik ke bawah, sehingga ada titik temu dari F1 ke kurva. Nah, ini disebut sebagai latus rectum. Kemudian untuk latus rectum kedua sama caranya dengan mengklik segmen, kemudian klik F2, kita tarik ke atas, kita klik lagi F2, kita tarik ke bawah. Nah, maka di sini akan terlihat tampilan dari latus rectumnya sendiri. Berikutnya, untuk menentukan panjang dari A ke B, maka atau dari C ke D, kita bisa menuliskan juga dengan rumus LR sama dengan
nilai mutlak dari bentuk pecahan 2B kuadrat dibagi dengan A. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita bisa melihat jarak dari A ke B adalah 16. Jarak dari A ke B itu sama dengan jarak dari C ke D, sehingga sama jaraknya yaitu 16. Selanjutnya, setelah kita mengetahui lactus rectum, kita akan kembali ke tools. Kemudian pilih poin. Di sini ada poin. Klik di sembarang kurva. Di sini saya klik di kurva ini. Nah, selanjutnya menghasilkan titik E. Untuk menghitung jarak E ke F1 atau ke F2, kita perlu menghubungkannya terlebih dahulu dengan cara pilih segmen, kemudian tarik dari E ke titik F1. Setelah itu, klik E ke titik F2. Nah, dari sini kita akan melihat jarak garis dari E ke F1 dan F2. Kemudian, di sini membentuk garis N dari E ke F1. Nah, selanjutnya kita hitung jarak dari E ke F1 dengan cara menuliskan rumus D sama dengan mutlak dari N dikurangi R. Mohon maaf, N dikurangi R. Nah, akan didapatkan bahwasannya didapatkan jaraknya adalah 4. Nah, jika kita menggeser ini, jarak dari E ke titik F1 dan F2 itu akan sama, 4 dan tidak berubah. Apa yang akan mengalami perubahan yaitu segmen dari E-nya, E, N, dan R-nya. Bisa lihat pada gambar di samping. Nah, ini untuk materi hiperbola pada titik puncak 0,0. Selanjutnya ada titik puncak yang bukan 0,0. Nanti saya akan berikan untuk tutorialnya atau sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Teteh moderator kepada Baik, terima kasih kepada Zaro atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand dan menyebutkan nama serta pertanyaannya. Untuk sekarang dibatasi untuk 3 penanya pertama. Baik, di sini sudah ada 2 penanya.
Yang pertama ada dari Teh Aziza. Kepada Teh Aziza dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan juga menyebutkan nama. Baik, izin perkenalkan diri, saya Aziza dari Unsika. Izin bertanya, apakah semua materi dalam pembelajaran matematika bisa menggunakan GeoGebra untuk praktiknya? Terima kasih. Baik, untuk pemateri Teh Zaro, untuk pertanyaannya ingin ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Boleh ditampung terlebih dahulu aja, Teh. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada Teh Nurul Aini. Kepada Teh Nurul Aini dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih, moderator. Saya Nurul Aini dari Unsika. Izin bertanya, Teh, untuk aplikasi GeoGebra ini tuh sudah dipraktikkan dalam pembelajaran matematika di sekolah atau belum ya? Mungkin itu, terima kasih. Baik, bagaimana pemateri? Apakah ingin langsung dijawab? Baik, di sini karena tadi ada yang raise hand kepada Kang Naufal, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin dari Kang Naufalnya terdapat kendala. Saya alihkan lagi ke pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah bertanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Azizah ya. Di sini tadi pertanyaannya apakah semua materi dalam pembelajaran matematika bisa menggunakan GeoGebra untuk praktek. Nah, sudah dijelaskan pula sebelumnya bahwasanya tidak semua materi matematika dalam pembelajarannya itu bisa menggunakan GeoGebra gitu. Tapi banyak materi yang dapat diilustrasikan dan dipraktekkan menggunakan perangkat lunak tersebut. Khususnya untuk visualisasi geometri, aljabar, statistik, dan kalkulus. Namun, beberapa konsep matematika seperti teori bilangan murni itu tidak seoptimal materi lain gitu untuk diaplikasikan dalam GeoGebra. Seperti itu, Teh Nurul. Apakah cukup menjawab? Cukup, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kepada Teh Nurul Aini ya. Tadi pertanyaannya itu, apakah saat ini GeoGebra sudah dipraktikkan dalam pembelajaran matematika di sekolah? Nah, sebenarnya GeoGebra ini sudah menjadi alat yang populer gitu di kalangan pendidikan matematika itu sendiri. Namun aplikasinya ini tergantung, dikembalikan lagi kepada guru yang menggunakan GeoGebra atau yang mengajar matematika. Apakah ingin menggunakan GeoGebra atau tidak? Nah, tapi jika dilihat banyak sekali gitu guru-guru yang memanfaatkannya itu untuk mengajarkan konsep-konsep matematika. Baik lagi karena tadi untuk memvisualisasikan dan juga untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif. Nah, GeoGebra juga ini bisa membantu siswa untuk memahami konsep-konsep dengan memberikan baik dari visualisasi, ekspor ataupun eksperimen dengan manipulasi objek matematika, sehingga ini saya tidak bisa memastikan bahwasannya apakah sudah digunakan atau belum di seluruh sekolah, namun itu dikembalikan lagi kepada gurunya gitu. Tapi sejauh ini GeoGebra sudah cukup populer di kalangan guru atau pelajar dari pendidikan matematika itu sendiri. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Cukup, Teh. Terima kasih. Baik, kepada peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Baik, di sini ada pembacaan kesimpulan dan penutup. Izinkan saya untuk membaca kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang dilakukan dalam sistem pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
GeoGebra adalah salah satu inovasi pendidikan di bidang teknologi. Penggunaan GeoGebra sebagai alat bantu pembelajaran matematika memiliki banyak manfaat. GeoGebra dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika melalui visualisasi yang interaktif, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan memberikan fleksibilitas dalam merancang materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sebagai moderator, saya ingin mengakhiri seminar ini dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara, peserta, dan panitia yang telah menjadikan acara ini sukses. Kita telah melihat bagaimana GeoGebra ini menjadi salah satu teknologi yang dapat merubah cara kita belajar dan mengajar matematika. Mari kita terus berinovasi dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran, bukan hanya dalam matematika, tetapi juga bisa dalam bidang pendidikan yang lainnya. Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk pendidikan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat dalam memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next dokumentasi. Nah, untuk acara selanjutnya adalah dokumentasi. Kepada para peserta dipersilakan untuk on cam karena akan di screenshot. Baik, untuk slide pertama dipersilakan untuk on cam karena akan di screenshot. Oke, langsung kita screenshot aja ya. 1, 2, 3. Lalu untuk yang slide kedua, boleh on cam. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada seminar hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link absen nanti akan dikirimkan ke grup peserta ya Kang Teh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.